samurai Jepang paling mematikan dan mengerikan yang pernah ada dalam sejarah. Dalam sejarahnya, samurai telah berkuasa dan menjadi lambang tersendiri bahkan hingga 700 tahun lamanya. Hal ini tidak aneh, mengingat mereka memang memiliki keunikan, kekuatan, dan keberanian yang memang dibutuhkan seorang penguasa untuk mengamankan kekuasaan yang mereka miliki. Tidak hanya terkenal akan kekuatannya, beberapa nama seperti Miyamoto Musashi, Tadakatsu Honda, Yukimura Sanada, bahkan hingga Tomu Gozen terkenal sebagai samurai ulung dengan prestasi mengerikan mereka masing-masing. Penasaran seperti apa? Miyamoto Musashi, sang legenda hidup dua pedang, merupakan definisi daripada legenda abadi. Musashi adalah seorang pendekar pedang yang terkenal oleh dua hal, rekor pertarungan tidak terkalahkan, dan gaya bertarung dua pedang uniknya yang tidak pernah ada sebelumnya. Menginjak usianya 20 tahun, Musashi memulai perjalanan solonya untuk menjadi pendekar pedang terhebat Jepang. Keluar masuk medan perang dengan santuy menjadi gayanya, hingga salah satu prestasi mengerikan Musashi adalah ketika dirinya secara seorang diri membantai habis klan Yoshioka yang saat itu diketahui sebagai klan dengan para pendekar pedang terbaik. Saksi mata yang ada menuturkan bagaimana mengerikannya Musashi membantai satu demi satu anggota klan Yoshioka yang sengaja memasang perangkap untuk membunuhnya. Sementara itu, duel one-on-one Musashi yang paling terkenal adalah ketika melawan Kojiro Sasaki. Legenda menuturkan bahwa keduanya mengakhiri pertarungan dengan cukup cepat dalam satu tebasan, yang mana Musashi memenangkan pertarungan tersebut. Namun bukannya senang, Musashi malah mendapati dirinya kesal atas hasil pertarungannya. Pada akhirnya dia bersumpah untuk menjauhi duel mematikan hingga akhir hayatnya. Tomu Gozen, samurai wanita pemenggal kepala. Ketika medan perang masih berkecamuk dengan ganasnya, Tomu Gozen hanyalah seorang wanita yang berstatus sebagai selir dari seorang daimyo agung bernama Minamoto no Yoshinaka. Entah apa yang ada di kepalanya, Tomu Gozen memutuskan untuk turun ke medan perang Yokotagawara sembari memimpin pasukan Yoshinaka. Salah satu prestasinya adalah 7 buah kepala prajurit musuh yang ditenteng oleh Tomu Gozen ketika peperangan telah usai. Sementara itu, dalam peperangan Uchihide no Hama, Tomu Gozen bahkan dengan ganasnya memimpin 300 anggota pasukannya melawan 6.000 anggota pasukan musuh. Legenda mengatakan hanya 5 orang yang selamat dari perang tersebut, termasuk Tomu Gozen sendiri. Samurai wanita ini pensiun dari medan perang setelah melakoni perang terakhirnya setelah berhasil membawa pulang kepala dari seorang jenderal musuh. 47 Ronin, dendam dan harga diri yang legenda. Fushiguro merupakan sebuah legenda nasional Jepang yang menceritakan tentang kengerian dan horor dari 47 Ronin yang bertarung untuk dendam dan harga diri mereka. Kisah ini dimulai pada tahun 1701 ketika dua daimyo besar diminta untuk memberikan usaha terbaik mereka dalam menghibur konvoi dari shogun. Asano Naganori adalah pemimpin berharisma tinggi yang sangat dihormati dan memimpin kota di mana konvoi shogun tersebut lewat. Sementara itu, Kira Yoshinaka hadir sebagai daimyo tandingannya. Awalnya semua hal berjalan baik, hingga Kira Yoshinaka sengaja terus-terusan melakukan hal yang memancing emosi Asano Naganori. Tidak tahan dengan hinaan lawannya, Asano pun termakan emosi dengan melakukan hal yang tabu dengan menghunuskan pedangnya di kastil Edo. Atas perbuatan tersebut, Asano pun diwajibkan melakukan seppuku untuk menyelamatkan harga dirinya. Kabar duka pun sampai kepada 300 orang samurai yang melayani Asano dengan penuh dendam kesumat. 47 di antara mereka pun bersumpah untuk membalaskan dendam tuan mereka. Ke-47 samurai tersebut pun melepaskan gelar samurai mereka dan memilih menjadi 47 Ronin samurai tanpa tuan. Sementara itu, pemimpin mereka Ojishi menjalankan rumah bordil untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan agar rencana mereka berjalan lancar. Setelah 1 tahun penuh bergerak dalam bayang-bayang, pada malam dingin yang bersalju di bulan Desember, 47 Ronin ini pun secara diam-diam memasuki kastil Kira Yoshinaka dan membantai habis tuan rumah beserta seluruh kerabatnya. Keesokan harinya,
Mereka semua menyerahkan diri secara sukarela kepada Shogun, dan mengikuti tuan mereka melakukan seppuku dengan senyum penuh kepuasan. Date Masamune naga mata satu yang bengis. Terlahir sebagai anak dari seorang penguasa daerah yang kejam, sejak kecil Date Masamune telah menunjukkan pribadi tidak kenal takut dan bengis sebagaimana ayahnya. Legenda mengatakan Date pernah menderita penyakit cacar yang lumayan parah semasa kecilnya. Tidak ingin infeksi yang ada menyebar, tanpa rasa takut Masamune pun mencolok mata kanannya sendiri, dan sejak saat itulah dirinya mendapat julukan naga bermata satu. Date Masamune adalah nama yang sangat dibenci dan ditakuti oleh para penguasa daerah lainnya, dikarenakan sifat Date sendiri yang tidak suka tunduk dan kejam bukan main. Di umurnya yang baru menginjak 17 tahun, Date Masamune telah memimpin perluasan daerah daripada klan Date dengan ekspansi yang penuh kekejaman, bersimbah darah hingga pemerkosaan yang tidak terhingga. Cerita paling mengerikannya adalah ketika pemimpin daerah bernama Hatakeyama Yoshitsugu menculik ayah dari Date Masamune dan mengeksekusinya di depan mata Date Masamune sendiri. Date Masamune yang murka pun menyerbu kediaman Hatakeyama, menyiksa dan membantai satu persatu anggota klan tersebut dengan cara yang tidak terbayangkan kejamnya. Honda Tadakatsu monster di medan perang. Dalam masa perang Sengoku di mana terdapat 3 kekuatan utama yang cukup terkenal, Nobunaga Oda, Hideyoshi Toyotomi, dan Ieyasu Tokugawa, ada seorang samurai yang cukup terkenal dengan teror dan kengerian yang dibawanya di medan perang, yaitu Honda Tadakatsu. Bersenjata lengkap, armor berat, dan kabuto helm perang khasnya yang besarnya oversize menjadi tanda bagi para prajurit lawan untuk get ZF out atau bersiap-siap kehilangan kepala. Tadakatsu diketahui memiliki senjata khas berupa tombak yang dijuluki Tombo Ati, maksudnya tombak kiri atau Dragonfly Cutter dikarenakan ketajamannya yang legenda. Minamoto no Tametomo pemanah dengan berkah dewa. Legenda mengatakan bahwa Minamoto terlahir dengan salah satu lengan yang lebih panjang ketimbang lengan satunya. Menyebutkan sebagai berkah dewa, hal tersebut pula lah yang mengantarkan Minamoto menjadi salah satu pemanah terbaik yang pernah ada. Tidak hanya mengerikan dari posenya, Minamoto juga berskill bahwa dari posisi berkuda. Minamoto melegenda di tiap medan perang yang dilakoninya. Salah satu cerita terbaiknya adalah ketika dia berhasil seorang diri menenggelamkan kapal berisi sepasukan penuh musuh dengan cara memanah bagian lambung kapal.